kita balik lagi di podcast ini. Kita bareng sama aku Nancy. Kali ini aku bakalan ngajakin kalian semua buat bincang santai bareng Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Trunajaya Madura. Nah, di samping aku kali ini udah ada Kak Afdol. Kita tanya dulu nih. Halo Kak Afdol. Halo Nancy. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kayaknya berseri-seri gitu Kak. Lagi apa Kak? Lagi jatuh cinta ya? Emang lagi mood aja. Oh, lagi mood aja. Oke Kak, aku kan di sini sebagai mahasiswa baru nih. Aku mau tanya doang ke Kak Afdol. Dulu Kak Afdol itu bisa sampai menjadi ketua Himakom tuh gimana? Apa dulu join Himakom sebagai anggota dulu, atau emang langsung direkomendasikan, atau mengajukan diri sendiri, atau seperti apa Kak? Oke. Mungkin aku bakalan cerita tapi agak panjang sedikit. Ya, gak apa-apa Kak. Jadi awalnya tuh aku ada ketertarikan buat masuk di Himakom tahun 2023, periode 2023 itu periodenya Mas Ali waktu itu. Join di sana selama 1 periode dan ya kayak merasa kalau Himakom tuh bener-bener rumah yang nyaman buat aku selama berkuliah di UTM ini di Prodi Ilmu Komunikasi. Setelah 1 periode berjalan dan di akhir periode ada pemilihan ketua dan wakil kan. Itu aku sebenarnya mengajukan diri. Motivasinya apa dulu aku mengajukan diri sebagai ketua umum itu, aku tuh punya niatan buat membangun dan menjaga rumah yang sebelumnya itu jadi tempat aku belajar selama 1 periode di Himakom. Terus sebagai pengurus yang sudah menjabat selama 1 periode, kan tentunya aku tahu kan kekurangan-kekurangan yang sudah ada di Himakom. Makanya aku tuh pengen menyalurkan ide yang aku punya buat membangun Himakom di periode berikutnya. Caranya seperti apa ya? Caranya dengan mencalonkan diri sebagai ketua umum. Oh, berarti bertahap gitu ya Kak ya? Berarti awalnya join menjadi anggota dulu 1 periode, kemudian mengajukan diri waktu ada pemilihan itu gitu. Oke, berarti kakaknya ini mempunyai tujuan biar Himakom ini lebih berkembang gitu ya Kak ya? Oke. Selama kakak menjadi ketua Himakom, ada nggak sih Kak hal yang paling berkesan gitu menurut kakak? Mungkin dari anggota-anggota kakak atau dari diri kakak sendiri, mungkin ada yang paling berkesan nggak kira-kira? Mungkin kalau kesan harus dipilih satu agak susah ya. Cuma aku pilih salah satunya aja. Salah satu kesan yang paling aku ingat itu selama menjabat sebagai ketua Himakom, ketika aku tuh diundang keluar ke kampus lain buat membranding Himakomnya UTM. Aku tuh dapat perbandingan, dapat wawasan baru, dan dapat apresiasi dari kampus lain. Ternyata selama ini UTM yang dikira kampus yang memang agak susah, terus kebanyakan orang juga nggak tahu, ternyata bisa sebagus ini ya. Dari mereka tuh tentu ada penilaian plus yang menurut mereka tuh beda dari Himakom-Himakom yang lain. Mungkin dari komunitasnya, dari proker-prokernya, dari strukturalnya, itu beda. Dan aku merasa kayak kalau diapresiasi sama internal sendiri kan emang udah biasa gitu ya, udah biasa. Tapi kalau diapresiasi oleh pihak eksternal, di mana yang apresiasi itu juga kampus yang menurut kita itu kampus bagus, kita tuh kayak ngerasa, wah ternyata periode aku berhasil gitu. Ada poin plusnya nih, positif sudah. Kayak merasa bangga aja. Oke. Nah, setelah mendapatkan apresiasi kayak gitu, kakak semakin bertekad nggak buat membuat Himakom ini lebih berkembang lagi Kak? Nah, tentunya kan lewat apresiasi yang sudah diberikan sama pihak eksternal kampus tadi, teman-teman dari Himakom yang lain, aku tuh pengen menjaga konsistensi ya dari Himakom ini ke depannya biar terus seperti ini. Kalau bisa malah harus lebih baik supaya bisa bersaing dengan Himakom-Himakom yang lain. Soalnya apa ya? Menurutku Himakom UTM ini punya modal besar buat bisa bersaing dengan Himakom-Himakom yang ada di univ lain. Cuman kita itu kurang keluar aja, kurang terekspos aja. Oke, berarti tinggal dipoles dikit aja ya Kak ya, udah makin bagus ya. Tinggal dipoles aja sudah apa ya? Sudah bagus banget gitu. Oke, berarti kepemimpinannya Kak Afdol ini dapat dikatakan kepemimpinan yang berhasil ya Kak ya, kalau menurut aku ya. Secara kan udah dapat apresiasi dari pihak eksternal dan juga internal gitu tentunya. Oke Kak, tantangan kakak selama menjabat tuh apa Kak? Kira-kira?
Mungkin tantangan terbesar ya selama menjabat itu manajemen organisasinya, gimana cara kita mengatur internalnya organisasi sama eksternalnya. Kadang masalah itu yang harus kita hadapi sebagai ketua umum tentunya itu nggak cuma berasal dari internalnya Imakom saja, tapi juga kadang berasal dari eksternalnya. Gimana cara kita menanggulangi masalah di luar Imakom supaya tidak berimbas ke internal, atau gimana caranya kita menanggulangi yang ada di internal supaya tidak keluar dari Imakom sendiri biar brandingnya itu nggak buruk. Itu yang paling susah tantangannya menurut aku selama ini. Oh, jadi itu menjadi salah satu tantangan yang paling besar ya kak ya selama kakak menjabat. Kemudian kan kak menjadi sosok ketua tuh nggak lepas dari kritik dari orang-orang gitu ya. Nah kakak tuh gimana cara menanggapinya seperti itu kak? Menurut saya dulu dari sebelum saya mencalonkan diri, sebenarnya aku tuh udah siap dengan setiap kritik, dengan setiap hujatan-hujatan dari orang itu sudah siap. Karena saya dapat pesan dari ketua umum sebelumnya. Kalau sebagai ketua itu sebenarnya nggak pernah ada benernya. Jadi kita tuh benar ke satu pihak, kita salah di pihak yang lain. Kita tuh sebagai pemimpin itu nggak mungkin benar di pihak kanan dan di pihak kiri. Pasti ada pro dan kontra. Jadi ya apa ya, kita harus bisa membaca skala keberhasilannya. Lebih banyak berhasilnya atau gagalnya gitu. Jadi kalau emang lebih banyak berhasilnya berarti itu berhasil. Kalau lebih banyak gagalnya ya itu berarti gagal. Karena ya apa ya, menurut aku sendiri kesempurnaan itu tidak ada, pasti ada kurangnya. Oke, berarti sebelum kakak mencalonkan diri tuh udah mempertimbangkan apa namanya konsekuensinya ya kak ya sebagai ketua gitu ya. Oke, kemudian nih kak apa namanya ya? Aku mau dong kakak ada memberikan pesan gitu buat mahasiswa ilmu komunikasi, teruntuknya buat maba-maba yang baru menginjakkan kakinya di UTM ini. Apakah besok-besok harus seperti apa sih biar terus dapat memperkembangkan diri gitu kak? Untuk pesan sebenarnya dari tahun lalu pas jadi pengurus Imakom sudah ngasih pesan kepada teman-teman. Yang pertama tetap seperti biasa, jargonnya ikom, tambah sampai akhir. Dan yang kedua, jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk belajar di ilmu komunikasi. Terkadang teman-teman ini kebingungan, kita tuh harus berproses di mana? Iya. Kuliah aja atau memang gabung yang lain? Sebenarnya kalau kita melihat di ilmu komunikasi itu kan memang ada organisasinya, udah ada Imakom beserta komunitasnya. Itu menurut aku sendiri sudah sangat cukup buat menjadi wadah kalian, buat menjadi tempat kalian berproses. Tidak perlu harus, ya menurut aku sendiri tidak perlu harus keluar buat join dengan organisasi yang lain. Karena memang basicnya itu udah diterapkan di sini. Tetap sabar, tetap legowo, jangan pernah stres. Emang mentalnya anak-anak ikom tuh sangat diuji gitu ya kak ya. Emang dari awal maba ini udah digembleng habis-habisan ya. tapi nanti itu semester 5, semester 6 kedepannya tuh udah ngerasa kayak biasa aja gitu ya, tujuannya itu baik sebenarnya. Oke. Ya, tetap sabar aja. Oke, buat para maba-maba nih jangan lupa join komunitas yang ada di ilmu komunikasi karena itu udah bisa jadi wadah kalian buat terus berkembang guys. Oke, terima kasih kak udah menyempatkan waktunya buat hadir pada podcast yang hari ini bareng sama aku. Buat kalian jangan lupa tonton podcast kita selanjutnya. Dadah.